Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas besar pemrograman berorientasi objek. Di sini kami membuat program yang berjudul Web Corona, di mana kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama Ivan Andrianto dengan NIM F1D018027, yang kedua Majidi Afrizan dengan NIM F1D018035, dan saya sendiri Faratlianingrum dengan NIM F1D018073. Di sini topik yang dibahas ada 3, yaitu latar belakang, perancangan sistem, dan implementasi konsep PBO. Yang pertama yaitu latar belakang. Beberapa bulan yang lalu, dunia ini digemparkan dengan berita tentang menyebarnya suatu wabah virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Nah, virus ini bernama SARS-CoV-2. Pada tahun 2002, virus yang hampir mirip pernah muncul di Cina, tetapi penyebarannya cepat dibendung bernama SARS-CoV. Hal ini disebabkan oleh ketidakpedulian masyarakat akan himbauan pemerintah tentang bahaya penyebaran wabah COVID-19 dan berbagai protokol pencegahan penularan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dengan tanpa sadar menjadi perantara penyebaran wabah COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, kami bertiga berniat untuk membuat sebuah game sederhana yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari virus COVID-19. Nah, game yang dibuat ini bergenre casual informatif game dengan cara main dan UI yang sederhana, namun tetap memerlukan penyelesaian yang kompleks dan menantang di setiap levelnya, serta ditambah dengan penerapan tema COVID-19 sehingga diharapkan game ini tidak hanya memberikan hiburan semata, namun dapat juga mengedukasi para player agar semakin aware terhadap wabah COVID-19. Dan game ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java yang sudah mendukung Object-Oriented Programming. Yang kedua yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem ini akan dibacakan oleh teman saya, Majidi Afrizan. Ya, terima kasih Farah. Ya, jadi di sini untuk dari perancangan sistem pertama dari ERD-nya yaitu Entity Relationship Diagramnya itu terdapat 2 entitas, yaitu entitas player dan entitas game. Yang dimana pada entitas player itu hanya terdiri dari 3 atribut, ID, skor, dan nama, yang dimana primary key-nya itu adalah atribut ID. Dan di entitas game hanya terdiri dari 1 atribut, yaitu start game. Kardinalitas antara player dengan game itu yaitu one to one, ya, atau satu ke satu. Oke. Di sini dari use case diagram itu di sini player itu nanti bisa melihat menu, yang dimana pada menu itu terdapat 3 pilihan, yaitu start game, melihat score, dan quit game. Nah, pertama kita melihat dari start game-nya, yang dimana pada saat player memilih menu start game, maka player akan memulai permainan hingga selesai. Nah, setelah gamenya berakhir, nanti player akan diminta untuk menginput nama yang digunakan untuk mengisi data pada high score. Yang kedua, pada saat player memilih high score atau melihat skor, nah nanti sistem akan menampilkan skor yang telah diraih oleh player pada permainan sebelumnya. Dan yang ketiga, ada namanya quit game, ya. Pada saat player memilih quit itu, maka otomatis player akan keluar dari permainan. Itu sih. Oke, di sini dari kelas diagram terdapat 10 kelas diagram, yang dimana saya akan jelaskan secara umum general untuk
kelas diagramnya, di mana untuk dari kelas diagram play game ini adalah kelas diagram yang mengatur tentang segala hal secara keseluruhan tentang game, mulai game, munculnya randomisasi, munculnya virus, ukuran dari frame-nya, GUI-nya, dari waktu dan berkurangnya waktu dan lain sebagainya. Dan sini ada namanya kelas diagram start. Nah, di start ini adalah yang digunakan untuk memulai game, yang dimana pada saat sistem memulai game nanti otomatis musik akan mulai bermain dan di setel pada saat permainan atau game di launch. Yang dimana di sini ada 3 button yang sesuai dengan tadi dijelaskan, ada 3 menu pada tampilan awalnya, yaitu quit, play buttons, dan score. Yang ini unit komponen ini yaitu di sini di unit komponen ini adalah komponen dari GUI-GUI-nya itu seperti icon-icon, background dan lain sebagainya. Ya, ketiga ini ada namanya. Nah, nanti ketiga itu high score, kelas high score yang dimana seperti yang dijelaskan tadi untuk mengatur tentang high score, yang dimana pada sini nanti akan menampilkan high score pada data yang telah dimasukkan pada saat bermain tadi. Kemudian ada database connect, yaitu untuk koneksi antar database dan permainan. Nah, di sini di kelas creator ini dia mengatur segala hal yang terkait tentang komponen-komponen permainan seperti icon-icon virus, background, dan segala macam. Nah, di sini itu ada beberapa metode. Yang paling penting itu di sini, revive, kill, dan update-nya. Pada 3 metode ini sangat berperan penting, soalnya di revive ini nanti akan mengatur virusnya. Ntar akan saya jelaskan pada saat penjelasan di codingannya. Dan sini ada namanya, sini creator ini akan extend kelas virus, yang dimana kelas virus ini adalah kelas abstrak yang extend dari creator-nya itu untuk extend metode kill, revive, dan update. Dan sini ada pada di kelas diagram ini akan implement mengextend kelas JFrame. Nah, kemudian di play game ini juga akan implement dia ke musik. Nah, di sini tuh pada play game itu kan seperti yang dijelaskan tadi akan menyetel musik pada saat permainan di open atau di launch pertama kali. Oke, mungkin itu aja. Oke, untuk implementasi PBO-nya akan dijelaskan oleh Farah lagi. Ya, saya silakan. Terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi PBO pada program yang telah kita buat. Yang pertama yaitu abstraksi, di mana di abstraksi ini terdapat banyak entitas, yaitu entitas play game yang memiliki atribut dan beberapa operasi, entitas star, dan entitas high score. Tetapi entitas high score ini tidak memiliki atribut, hanya saja dia memiliki beberapa operasi. Setelah itu entitas database connect, database entitas virus, dan entitas creator dan entitas music. Dan di entitas musik ini tidak terdapat atribut, dia hanya memiliki beberapa operasi. Yang kedua yaitu penerapan enkapsulasi pada program yang kita buat. Nah, di sini codingan yang menerapkan enkapsulasi. Nah, dengan menggunakan akses modifier berupa private pada atribut level yang akan membuat atribut ini tidak dapat diakses dari kelas lain dan hanya bisa diakses menggunakan metode getLevel. Yang ketiga yaitu pewarisan. Nah, pada codingan di atas ini, kelas start ini menjadi kelas turunan dari kelas JFrame, sehingga kelas start ini
dapat menggunakan atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas JFrame. Yang keempat yaitu polymorphisme. Nah, di kelas playgame ini dia mengoverride metode action performed yang dimiliki oleh induknya yaitu action listener. Kelima yaitu abstract class. Ini merupakan codingan yang menggunakan penerapan abstract class. Nah, di abstract class virus ini dia memiliki 3 abstract method yaitu public abstract void kill, revive, dan update. Sehingga kelas turunannya itu yaitu creator, karena di sini creator mengextend kelas virus yang dimana kelas creator ini harus mengimplementasikan metode-metode tersebut yaitu metode kill, revive, dan update. Yang keenam yaitu interface, penerapan interface pada program kami. Nah, di sini kelas star ini mengimplementasikan metode play musik yang didefinisikan pada interface musik. Yang ketujuh yaitu GUI. Nah, di mana pada program kami yaitu Game Like Corona. GUI-nya itu dibuat menggunakan tool palette yang ada pada NetBeans IDE. GUI ini membuat program menjadi lebih atraktif dan interaktif. Kelas yang menerapkan GUI itu yaitu 3 menu, yaitu Start, High Score, dan Play Game yang mengextend dari kelas JFrame. Yang ke-8 yaitu multithreading, di mana multithreading ini dia mengacu kepada 2 atau lebih tugas atau thread yang berjalan di dalam suatu program. Nah, thread itu merupakan suatu eksekusi independen di dalam program. Banyak thread dapat berjalan secara konkuren di dalam program. Thread pada game kita ini, yaitu Web Corona, dia digunakan untuk mengupdate waktu tersisa pada saat permainan berlangsung. Oke, terima kasih. Dan sekarang kami akan menampilkan codingan yang telah kami buat. Yang pertama yaitu creator.java, di mana di sini akan dijelaskan oleh teman saya Majidi Afrizan. Terima kasih, Farah. Ya, di sini ada beberapa metode yang perlu saya jelaskan. Pertama, nah, di public class creature extend virus ini, seperti yang dijelaskan tadi di kelas diagram itu mengextend virus, creature itu mengextend virus, yang mana fungsinya itu adalah untuk mengatur randomisasi atau munculnya virus secara acak, dan munculnya virus secara acak, minimal dan maksimal dari virusnya itu muncul pada frame atau kotak permainannya. Kemudian pengaturan lebar kotaknya di tiap level, lama kemunculannya di kotak. Nah, itu fungsinya dari public creature ya, extend virus ini. Kedua, di sini ada public creature, itu fungsinya untuk mengecek jika untuk mengelut frame atau kotak dalam permainan. Ketiga, ini ada public image icon, load image. Ya, di sini untuk mengelut atau mengeksekusi gambar yang telah kami siapkan pada permainan, yang dimana pada tiap-tiap level itu lebar gambar itu akan berubah. Nah, setiap tingkatan level itu lebar gambar akan semakin mengecil dan mengecil. Nah, di sini kami memiliki 4 kondisi, yang dimana pada kondisi pertama lebarnya akan 227, 150, 111, dan pada level terakhir itu lebarnya akan menjadi 88. Nah, semakin mengecil dan semakin sulit untuk tingkatan level dan permainannya. Ketiga yaitu public boolean garis fill. Ya, mungkin itu mengecek apakah kotak-kotak itu terisi oleh virus atau tidak. Jika belum terisi, maka akan diisi virus secara acak. Nah, jika sudah terisi, maka virus akan kemunculan virus akan mencari kotak yang belum terisi. Nah, di sini ada 3 metode penting dalam permainan ini. Pertama, public revive, yang digunakan untuk memunculkan virus, durasi kemunculan virus, dan mengacak kemunculan virus dalam kotak, yang dimana ada 4 virus dalam permainan itu, ada virus merah, hitam, hijau, dan biru. Kedua, ini ada public void kill yang berfungsi untuk
menghilangkan virus dalam kotak jika player mengklik virus pada saat permainan berlangsung. Otomatis jika player mengklik virus, maka virusnya akan hilang gitu. Akan diganti oleh virus yang lain secara acak. Dan ketiga itu public void update yang digunakan untuk mengupdate durasi kotak atau durasi kemunculan virus. Nah, nanti jika virus itu akan muncul dalam kotaknya, nah di sini kami mengaturnya itu kami mengatur minimal dan maksimal durasi kemunculan virus. Jika virus durasinya sudah mencapai maksimal, maka otomatis virus itu akan menghilang secara sendirinya jika player tidak mengkliknya. Gitu. Nah, jika virus sudah diklik, maka otomatis akan menghilang gitu. Itu sih. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Farah. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan musik.java. Nah, di sini musik.java ini merupakan interface. Di sini menggunakan interface, di mana terdapat public void play music. Setelah itu, di sini saya jelasin virus.java. Nah, virus.java ini merupakan abstrak kelas yang dimana kelas virus ini dia mengextend dari kelas jabatan dan dia memiliki beberapa dua atribut, yaitu atribut array dan atribut color, dan terdapat tiga abstrak method, yaitu public abstract void kill, revive, dan update. Oke, setelah itu di sini saya menjelaskan database connect.java. Nah, database connect.java ini dia digunakan untuk menghubungkan antara database dengan game yang kita buat pada saat menampilkan high score. Nah, di sini terdapat public static void at score, di mana pada saat player menginput nama pada program, maka namanya itu akan masuk ke dalam database dan skornya itu akan tersimpan juga di dalam database. Dan di sini ada insert into player started it. Di sini digunakan untuk menampilkan waktu dan tanggal saat kita bermain. Oke, sekarang saya akan menjelaskan highscore.java. Di sini kelas highscore.java ini mengextend dari kelas JFrame, di mana dia di sini terdapat private void get highscore. Get highscore ini dia untuk menampilkan 10 nilai terbaik player. Dan setelah itu di sini terdapat private void init component, di mana di sini merupakan komponen-komponen yang ada pada GUI. Dan ini terakhir yaitu private void back button action perform. Nah, di sini merupakan button untuk kembali saat kita melihat highscore itu akan ada tombol back button. Nah, saat kita mengklik back button itu, maka dia akan kembali ke menu awalnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ivan Andrianto. Pak Ivan, dipersilahkan. Untuk file playgame.java, di sini memiliki banyak atribut yang digunakan untuk pengaturan gamenya. Kemudian ada metode start game yang digunakan untuk memulai permainannya. Setelah itu ada metode playing. Metode ini digunakan untuk mengupdate durasi permainan. Pada metode ini juga digunakan implementasi dari trading itu sendiri. Kemudian ada metode update creators digunakan untuk mengupdate kondisi virus. Kemudian ada metode revive creators digunakan untuk melakukan pengecekan jika dilihat seandainya ada masih kota yang kosong, itu akan diisi dengan virus. Kemudian ada metode update time
yang digunakan untuk mengupdate label durasi virus yang tersisa untuk durasi permainan yang tersisa. Nah, misalkan durasinya sisa 5 detik, maka warna labelnya akan berwarna merah. Kemudian ada metode update score yang digunakan untuk mengupdate label score melihat kondisi dari poin-poin dari virus yang akan kita semprot nantinya. Kemudian ada metode next level digunakan untuk menambah level sekaligus menambah tantangan untuk level selanjutnya. Kemudian ada metode reset level, itu digunakan untuk mengembalikan pengaturan awal permainan. Kemudian ada metode asesor get level digunakan untuk mengembalikan atau melihat level permainan. Kemudian ada metode init GUI digunakan untuk membangun komponen GUI pada GFrame play game. Kemudian ada metode init field digunakan untuk membangun komponen panel untuk di mana tempat kemunculan virus. Kemudian ada metode play music digunakan untuk memainkan musik. Dan terakhir ada metode action perform digunakan untuk menyemprotkan spray terhadap virus. Kemudian terakhir ada cluster. Pada cluster sendiri juga memiliki metode play music karena juga mengimplement dari interface musik. Kemudian ada metode quick button action perform digunakan untuk mengakhiri permainan atau keluar dari sistem. Kemudian ada metode play button action perform yang digunakan untuk memulai permainan. Kemudian ada metode score button action perform digunakan untuk melihat high score, menu high score. Kemudian ada metode init components yang digunakan untuk membangun komponen GUI pada GFrame style ini sendiri. Oke, itu saja penjelasan singkat mengenai codingan. Selanjutnya kita akan memulai demo project kita. Nah, di sini ada terdapat 3 menu. Menu play, high score, dan quit. Jika kita menekan button quit, kita akan keluar dari permainan. Kemudian jika kita menekan button high score, kita akan melihat data skor-skor terbaik yang pernah dimainkan. Sementara di sini masih ada 2 data. Karena kita tujuannya menampilkan 10, tapi hanya baru bermain 2 kali, makanya data skornya masih juga di sini. Kemudian kembali. Nah, terus button play digunakan untuk memulai permainan. Nah, untuk memulai, ketika kita menekan tombol OK, nantinya kita akan memulai permainan. Kemudian muncul pesan mengenai deskripsi level pada deskripsi tantangan game pada level tersebut. Nah, permainan berakhir. Di sini kita dapat melihat bahwa kita gagal mencapai target poin. Kemudian kita akan mengisi nama, di mana ketika kita tidak mengisi sama sekali, maka akan muncul peringatan bahwa nama tidak boleh kosong. Begitu juga ketika kita menekan cancel, nama tidak boleh kosong. Oleh karena itu kita wajib mengisi nama kita, karena nantinya nama ini akan dimasukkan ke dalam database. Nah, dapat dilihat total skor yang kita mainkan 290. Jika kita menekan tombol yes, maka kita akan bermain kembali. Jika kita menekan tombol no, maka kita akan keluar dari permainan. Kemudian kita coba bermain lagi sekali. Kemudian karena kita mencapai target skor, maka kita berhak untuk lanjut ke level selanjutnya.
Nah, karena kita mencapai target skor kembali, maka kita berhak lanjut ke level selanjutnya. Nah, karena kita masih mencapai target skor, maka kita berhak lanjut ke level 4, di mana level 4 merupakan level terakhir dari permainan kita ini. Di mana semakin kita bertambahnya level, maka tantangan berupa kotaknya makin bertambah, kemudian kemunculan virusnya juga makin bertambah, dan target skornya juga akan semakin banyak. Nah, karena kita sudah di level 4 dan telah mencapai target maupun tidak, berarti kita telah menamatkan game ini. Kemudian kita mengisi nama untuk seperti yang tadi, untuk menambahkan data kita ke dalam database. Kemudian kalau kita menekan yes, berarti kita akan bermain kembali, dan ketika kita menekan no, kita akan keluar dari permainan. Karena kita telah mencobanya tadi, sekarang kita akan keluar dari permainan, mengakhiri demo kita ini. Kemudian berakhirlah demo project kita. Sekarang kita bakal mengecek database kita di lokal php-admin. Ini merupakan database yang digunakan pada program kami. Dan tadi teman saya telah bermain dua kali. Dengan dia menginputkan nama A dan Ivan. Nah, di sini kita mempunyai kolom 4 kolom, yaitu ID, started at, nama, dan skor. Nah, di sini kita menggunakan started at ini agar memberitahukan bahwa player itu memulai permainan pada tanggal 14 bulan 12 2020 pada jam 14.59 25 detik. Oke, itu aja presentasi dari kelompok 10. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.